Salam saudara-saudara, mari kita merenungkan sejenak firman Tuhan dari Minggu 19 Maret 2023 dari Yohanes pasal 9 ayat 35-41. Begini bunyinya, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Saudara-saudara, ini menarik sekali. Dalam perikop ini bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang buta dari sejak lahirnya. Di dalam tradisi Yahudi, orang yang cacat atau disabilitas kurang mendapat tempat dalam ruang publik. Tetapi Yesus justru memberikan perhatian yang besar kepada orang yang disabilitas, orang yang kekurangan secara fisikly, dan Yesus merangkulnya. Perikop ini menunjukkan bahwa apa yang dibuang oleh dunia justru itulah yang berharga di mata Tuhan. Tentu melalui perikop ini kita diajak untuk mengerti satu rahasia sorga, bahwa kita masih punya jalan ketika dunia menolak kita, yaitu Tuhan. Ketika sahabat-sahabatmu, teman-temanmu, keluargamu, lingkunganmu menolak engkau tidak perlu berkecil hati. Mungkin engkau tidak disabilitas dalam tubuh, tetapi kita bisa jadi disabilitas dalam ekonomi, dalam status sosial. Tapi ketahuilah, kita masih punya jawaban, yaitu Yesus. Kunci keselamatan orang buta ini adalah iman, percaya kepada Yesus. Orang Yahudi sudah lama memiliki pengharapan dan hampir rata-rata tahu tentang janji kedatangan Mesaya, dan itu sudah menjadi rahasia umum kepada orang Yahudi. Mereka masih menanti tentang kedatangan Mesias itu. Nah, ketika Yesus melihat orang buta itu, dia berkata kepada orang buta itu, "Percayakah engkau kepadaku?" Lalu orang buta itu berkata, "Siapakah Mesias itu? Siapakah dia?" Lalu Yesus berkata, "Aku yang sedang berkata-kata kepadamu." Mungkin kalau kita gunakan logika berpikir kita, ini seperti sebuah kekonyolan. Apa mungkin seseorang bisa langsung percaya atau mengakui seseorang itu adalah dari Allah hanya karena terjadi sebuah perbincangan singkat? Secara logik itu adalah sesuatu yang kecil kemungkinannya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa karunia wibawa yang ada kepada seseorang itu, dia akan menggerakkan sesuatu yang lama beku di dalam hati kita, sesuatu yang lama beku di dalam pikiran kita. Tuhan terkadang memberikan karunia-karunia itu kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang lain. Nah, seperti itulah yang dirasakan oleh orang buta ini. Jadi iman orang buta ini bukanlah sebuah kekonyolan dalam penalaran logika terbatas manusia. Orang buta ini merasakan ada wibawa ilahi yang keluar daripada Yesus. Orang ini merasakan ada kekuatan supranatural atau yang transendensi hyper yang keluar dari perkataan, perjalanan, dan dalam segala tindak tanduk Yesus yang tidak terbantahkan oleh hati nuraninya. Nah, tentu untuk memahami rahasia keajaiban Allah, kita harus menggunakan hati nurani.
Persoalannya kita terlalu sering mengingkari hati nurani itu, sehingga kita kehilangan kemampuan iman yang absah. Nah, saudara-saudara, karena dia mendengarkan suara hatinya dan mengabaikan kritik-kritik yang ada di dalam pikirannya, ia lebih mendengarkan sunan densisnya, suara hatinya, daripada kritik-kritik orang lain yang ada di kiri kanannya tentang Yesus. Dan dia berkata, I believe to you God. Maka saat itu ia sembuh. Nah, di antara itu ada orang-orang Farisi, ada orang Saduki, ahli-ahli Taurat Yahudi. Mereka orang yang terpandang. Mereka tidak disabilitas, mereka tidak cacat. Tetapi Yesus berkata, ada orang yang melihat tetapi buta, tetapi ada orang yang buta tetapi melihat, dan karena untuk itulah Anak Manusia datang. Apa yang mau dikatakan Yesus? Yesus memiliki kuasa penjungkir balikan di dunia ini. Apa yang kita pandang hebat hari ini, Tuhan punya kuasa untuk menjungkir balikkan itu. Ada the power yang sungsang yang bisa memutar balikkan. Karena itu saudara-saudara, melihat dengan mata belum tentu menerangkan orang itu melihat dengan hati, atau melihat dengan iman, atau sebaliknya. Tetapi orang yang buta, dia buta secara lahiriah, tetapi belum tentu dia juga buta secara rohania atau secara iman. Hari ini Tuhan menantang kita melalui perikop ini. Apakah seterang mata jasmani kita, seterang itukah mata iman kita? Nah, maksud Yesus di situ adalah orang Farisi Saduki ini tidak buta. Dengan mata kepalanya ia bisa melihat mukjizat kuasa. Dengan telinganya dia bisa mendengar wibawa perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Tapi mereka tetap bebal. Sedangkan orang buta ini tidak bisa melihat dengan matanya dan mengalami disabilitas, terganggu fungsi-fungsi indrawinya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia percaya. Nah, saudara-saudara, yang Tuhan mau adalah di sini teologia keseimbangan. Bagaimana kita menyeimbangkan kesempurnaan fisik dengan kesempurnaan rohani. Apa artinya kita sempurna secara fisikly, tapi kita tidak percaya kepada Yesus? Itu sia-sia. Mari seimbangkan. Kiranya firman ini memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.